Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita tetap kembangkan di dalam nyawa, kembangkan di dalam jiwa, kembangkan di dalam hati, kembangkan di dalam roh, kembangkan di dalam uripe Allah kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Saya sudah menonton video Akang berulang kali dan saya sudah mengerti. Sebenarnya saya sudah mengerti bahwa tidak ada yang ada di dalam hati kita selain nyata dan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bergerak dan diam atas semua kehendak Allah yang sang maha hidup atau hayatullah yang dihidupi, yang menghidupi badan-badan ini. Yang pertama saya mau tanyakan, bagaimana pengaplikasian di dalam syahadat kita. Kan dalam sholatul itu ada dua syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bagaimana pengaplikasiannya pada saat kita mengucapkan dua kali lima syahadat di dalam hati kita. Pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka apa yang diucapkan oleh hati kita, apakah dimaknai apa yang kita diucapkan oleh mulut zahir ini, atau dirasakan apa yang diucapkan oleh mulut zahir ini? Bagaimana pengaplikasiannya Kang Halim? Semoga bisa dijelaskan secara gamblang supaya dalam sholat kami ini artinya murni, nyatalah
bahwa sholatnya adalah sholatullah, bukan sholatnya badan-badan ini lagi. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, semoga Kang Halim ikhlas dan ridho sama kehendak Tuhan, berbagi ilmu kita dan ma'rifat. Perlu bertanya, kan semua ilmu artinya bersanad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ini Kang Halim, saya mau tanya, kan tentu kita sebagai murid harus bertanya, bukan kita meragukan bahwa ilmu ini apa tidak, tentu ilmu ini ilmu yang tertinggi di dalam hakikat dan ma'rifat, karena ilmu yang mensucikan wujud dan nyatanya Allah di dalam hati kita. Saya bertanyakan sanadnya supaya di dalam diri ini tidak ragu lagi sanad-sanad keilmuannya. Apakah kan semua sanad itu semua bersanad sampai ke Rasulullah SAW, dan bab kesucian ini sanadnya dari mana Kang Halim? Apa dari sahabat baginda Ali, apa Umar, apa Utsman dan Abu Bakar Siddiq? Terima kasih Kang Halim. Semoga pertanyaan saya memberi jawaban supaya, kenapa saya bertanya begitu, supaya saya bisa juga mengajarkan melalui Tuhan, melalui Allah, mengajarkan ke keluarga-keluarga saya sendiri bab kesucian. Soalnya banyak lagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, yang hidup di dalam diri kita ini. Makanya kan tentu mereka tanyakan nanti, dari mana kamu belajar, apa sanadnya, apa babnya. Jadi saya juga menyampaikan nanti ke teman-teman, ke keluarga saya bahwa sanadnya ini, babnya ini, dan sanadnya dari ini, dan bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Abang Halim ilmunya. Semoga Abang Halim dan keluarga diberi keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabb. Sang Maha Hidup yang menghidupi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita dengarkan bersama pertanyaan dari sahabat kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara mengaplikasikan paparan yang ada di Uripe Allah ini? Dan yang kedua, dari manakah sanad-sanad keilmuan yang selama ini dipaparkan? Kok selama ini tidak pernah tahu pemaparan seperti ini? Anda jangan heran, saya pun juga tidak pernah tahu dari guru mana, dari manusia mana pemaparan ini saya dengar. Karena sesungguhnya sebelumnya pun juga belum pernah saya dengar. Sejak 2004 yang lalu, saya dan istri selalu mencari kebenaran di dalam bertuhan ini, berguru ke sana kemari, baiat ke sana, baiat kemari, tapi selama ini tidak sampai mengena di hati, karena selama ini banyak kiasan, banyak sanipan, lambang-lambang saja yang diajarkan
yang disampaikan oleh para guru itu sehingga tak satu pun guru bangsa manusia menuturkan, menyampaikan segamblang ini sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya merasa bodoh di dalam memahami ilmu hakikat ma'rifat yang mana sulit untuk dimengerti dan dipahami, prasangka saya di dalam hati saya, apakah saking banyaknya dosa-dosaku, apakah saking banyaknya kemaksiatan-kemaksiatanku sehingga aku buta, sehingga aku tidak memahami kiasan-kiasan yang diberikan oleh sang guru bangsa manusia ataupun dari Al-Quran, tidak sampai memahamkan diri saya. Bahkan kami sempat cemburu dengan kakak-kakak seperguruan yang kelihatannya sudah memahami apa-apa yang dipaparkan oleh sang guru. Namun kami Abdul Halim menyadari kebodohan, mungkin banyak maksiatnya di saat yang lalu, sehingga hati ini sangat amatlah kotor sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berjalannya waktu, ketika suatu saat dihancurkan kehidupan saya oleh Allah, dihabiskan apa-apa yang saya miliki oleh Allah, rumah dihabiskan, harga diri dihabiskan, hutang-hutang tidak habis, malah tambah banyak. Saat itulah saya dibaiat langsung oleh Allah dengan cara diminta semua apa-apa yang aku banggakan selama ini. Diminta semua apa yang sudah saya kumpulkan selama ini. Semuanya total jenderal. Kendaraan motor diambil oleh siapa? Diambil oleh dealernya karena tidak kuat membayar. Kerjaan sudah tidak bisa lagi, rumah diminta oleh Allah habis total. Itulah pelajaran hikmah yang teragung bagi diri saya. Ternyata di balik hikmah, ternyata di balik kiamat yang sesungguhnya, apapun yang kita miliki diambil paksa oleh Allah, itulah kiamat. Saat itulah dibangkitkan kesadaran saya bahwa saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah hari kebangkitan itu. Kebangkitan dari sosoknya Abdul Halimnya yang dulu merasa dirinya yang wujud. Kebangkitan dari sosok Abdul Halimnya dulu yang merasa diri Abdul Halimnya yang hidup. Inilah kebangkitan, maknanya Abdul Halimnya, oh ternyata Abdul Halim itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di sisi Tuhannya. Inilah kebangkitan itu, bangkit kesadarannya bahwa
tiada hal di alam semesta ini kecuali Allah